Shalom. Hari ini juga kita akan merenungkan kitab Mazmur. Teksnya pasal 119 ayat 73 sampai 96. Sudah dibagikan 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 73 sampai 80. Tangannya membentungnya sekalipun sedang tertindas, itu pun di dalam keadilannya dan kesetiaannya. Paragraf yang kedua, ayat 81 sampai 88. Dia tetap melindungkan ketetapannya dan keselamatannya, supaya tidak mendapat malu. Dia memohon pertolongannya dan janji kepadanya akan berpegang pada peringatan yang Tuhan berikan. Paragraf yang ketiga, ayat 89 sampai 96. Firman-Nya tetap teguh di surga, kesetiaannya dari keturunan ke keturunan. Semuanya atas sebab segala sesuatu melayani Tuhan. Jadi, sekalipun orang fasik menantikan untuk membinasakan pemazmur, tetapi dia hendak memperhatikan peringatannya. Kesimpulannya berdasarkan 3 paragraf ini, pemazmur berkata bahwa tangannya membentungnya, sekalipun sedang tertindas, itu pun di dalam keadilannya dan kesetiaannya. Dia memohon menghiburnya dengan kasih setianya, dan tetap melindungkan ketetapannya dan keselamatannya, supaya tidak mendapat malu. Dia memohon pertolongannya dan janji akan berpegang pada peringatan yang Tuhan berikan. Firman-Nya tetap teguh di surga, kesetiaannya dari keturunan ke keturunan. Sekalipun sekarang pemazmur capek sebab melindungkan janjinya, kelihatannya seperti kirbat yang diasapinya. Semuanya atas sebab segala sesuatu melayani Tuhan. Jadi, sekalipun orang fasik menantikan untuk membinasakan pemazmur, tetapi dia hendak memperhatikan peringatannya. Ajaran tentang Allah. Pertama, tangannya membentungnya. Kita dibentukkan oleh tangan Allah, bukan oleh yang lain. Tuhanlah pencipta kita. Kedua, sekalipun kita sedang tertindas, itu pun di dalam keadilannya dan kesetiaannya. Harus renungkan, kenapa ada tertindas ini? Karena Tuhannya adil dan setia. Tetap Dia memelihara kita. Namun dalam tertindas, Tuhan ingin memberitakan apa, menceritakan apa. Kita harus renungkan. Ketiga, firman-Nya tetap teguh di surga, kesetiaannya dari keturunan ke keturunan. Keempat, Tuhan menghidupkan kita yang tidak melupakan cita-citanya. Ajaran bagi kita. Pertama, pemazmur tetap melindungkan ketetapannya dan keselamatannya supaya tidak mendapat malu. Orang-orang yang takut kepada Tuhan akan bersukacita. Sekalipun tertindas, jangan sedih dan jangan takut. Pasti kita yang takut kepada Tuhan akan bersukacita. Kedua, dia memohon pertolongannya dan janji kepadanya akan berpegang pada peringatan yang Tuhan berikan. Sekalipun orang fasik menantikan untuk membinasakan pemazmur, tetapi dia hendak memperhatikan peringatannya. Ketiga, sekalipun sisa kehidupan tidak panjang, dia tetap mengaku akan belajar ketetapan-ketetapannya. Ya, kalau kita mengajar dan belajar tentang ajaran Tuhan, tentang firman Tuhan, sekalipun waktunya tidak panjang, sekalipun sudah dekat waktu yang Tuhan memanggil kita, janganlah berhenti belajar tentang firman-Nya. Kita harus usaha seterusnya. Aplikasinya. Pertama, tetap melindungkan firman-Nya. Jangan melindungkan duniawi. Kedua, sekalipun orang-orang fasik ingin membinasakan kita, jangan takut,
dan perhatikan peringatannya, Tuhan akan menunjukkan perjalanan kita. Ketiga, tetap usaha belajar firman, ketetapan-ketetapannya. PR prakteknya hari ini, di dalam kondisi pandemi begitu serius, tetap merenungkan firman dan ketetapan Tuhan yang adil, dan memberitakan kepada sesama dan orang-orang yang sedang putus asa tentang firman Tuhan. Ya, Tuhan karena sedang bolehkan tertindas begitu. Namun kalau kita kembali kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memelihara kita dan Tuhan akan membimbing kita. Kita harus memberitakan tentang itu. Terima kasih. Selamat melayani. Tuhan memberkati.